Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kembali kita bertemu pada pagi hari ini, Rabu tanggal 8 Februari 2023. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini dari Roma pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita mohon bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembali kami naikkan puji syukur kepadamu pada pagi yang indah ini, atas kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Teristimewa ya Tuhan, Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan kekuatan yang baru. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu pada pagi hari ini bisa kami mengerti dan kami jalankan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Amin. Roma pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umat-Nya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat-Nya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi tidak hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Tetapi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah panggung mereka terus-menerus membungkuk. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini dengan perikop yang terpilih. Nakolam bahasa Torai nakoto to dipilih. Media sering mempropaganda kita bahwa seolah-olah makin hari makin banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Lebih spesifik lagi katanya, banyak orang yang meninggalkan imannya pada Yesus karena berbagai alasan. Sehingga kadang timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang Kristen? Apakah pengikut mereka akan bertahan sampai akhir?
Perikop menunjukkan bahwa orang Israel yang awalnya dipilih oleh Tuhan malah melakukan perlawanan pada Tuhan. Kebaikan Tuhan dibalas dengan ketidaksetiaan. Meski demikian, Allah tidak menolak orang Israel. Allah tetap peduli dan mengasihi mereka. Ketika Elia yang percaya pada Tuhan mengeluh karena merasa tinggal seorang diri, bahkan nyawanya juga terancam, pada saat itu Allah menyatakan kebenarannya. Ia menyisakan 7.000 orang yang masih setia padanya. Allah punya cara sendiri untuk memelihara sebagian kecil orang-orang yang tetap setia kepadanya. Allah menunjukkan kasih karunia melalui orang yang sungguh-sungguh percaya dan bersandar padanya dalam keadaan buruk sekalipun. Di tengah keadaan dunia saat ini, Allah terus memelihara orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Akan selalu ada sebagian kecil orang yang percaya dan dipilih. Maka sepatutnya kita tidak boleh berputus asa, melainkan terus bergiat dan setia memberitakan Injil melalui kehidupan sehari-hari. Iman kita perlu selalu diperkuat dari hari ke hari, bahwa keselamatan di dalam Kristus adalah kasih karunia Allah, bukan perbuatan kita. Maka dari itu, kerohanian kita harus terus dipupuk dalam pimpinan Tuhan. Tularkanlah keyakinan itu sebagai pengajaran bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan tempat kerja kita, bahwa keselamatan adalah karunia Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini atas firman-Mu yang Kau telah perdengarkan lewat hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua dan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau hadir bersama-sama dengan kami dalam melakukan segala pekerjaan kami hari ini. Tuntun dan sertai kami ya Tuhan dalam perjalanan kami menuju tempat kami kerja masing-masing. Lindungi kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala berbahaya dan godaan-godaan yang akan merintangi pekerjaan kami hari ini. Ya Allah Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, dan yang dalam kedukaan Engkau hadir, Engkau hiburkan mereka, sehingga mereka tidak larut dalam kedukaannya. Bapa kami dalam surga, kami bersuka cita juga bersama dengan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang berbahagia, yang bertambah usianya, baik usia perkawinan maupun usia kelahiran. Biarlah sukacita jemaat-Mu Engkau lengkapi ya Tuhan, sehingga mereka merasakan sukacita karena daripada Tuhan. Tuhan Allah kami dalam surga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Beri Engkau tunjukkan jalan, bukakan jalan ya Tuhan, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan itu karena Engkau menolong mereka.
Ya Allah Bapa kami dalam surga, begitu juga yang sedang mencari jodoh, Kau pertemukanlah jodoh mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka merasakan benar-benar apa yang Kau perjodohkan itulah Tuhan yang memberikan. Begitu juga anak-anak kasih kami ya Tuhan, yang sedang menuntut ilmu, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Berikan mereka hikmat ya Tuhan, sehingga apa yang dicita-citakan anak kasih kami ini bisa diperoleh, bisa diraih karena pertolongan Tuhan. Tuhan Allah kami dalam surga, masih banyak yang kami pinta kepadamu sebelum timbul dari dalam hati kami. Engkau sudah mengetahuinya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, kabulkanlah doa kami. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.